Pemirsa, Peggy Setiawan akan menuntut balik Polda Jawa Barat dengan tuntutan ganti rugi material terkait pendapatan pekerjaan yang seharusnya dia terima selama ditahan. Polisi pun menjadi dilema lantaran dalam amar putusan pra-peradilan hakim tidak mencantumkan ganti rugi. Akankah kasus ini berujung ke pengadilan atau bisa diselesaikan lewat kebijakan antara Peggy Setiawan dan polisi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, kemudian penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang semuanya. Kita menuju pertama ke Mbak Yanti terlebih dahulu. Mbak Yanti, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sempat menyampaikan akan meminta ganti rugi senilai 175 juta rupiah. Ini dasarnya apa, Mbak Yanti? Ya, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan itu ganti rugi kan maksimal 100 juta itu untuk material seperti itu. Nah, kalau untuk imaterialnya kita belum apakah kita akan mengajukan tuntutan imaterial terhadap Polda Jabar, karena memang kan Peggy saat itu mendapatkan intimidasi dan kerugian pun Peggy selama 49 hari tidak bekerja, seharusnya dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Kami tidak mau, memang ini kan sebenarnya kita nanti bicara lagi dengan keluarga, apakah keluarga memang mau mengajukan ganti rugi atau tidak. Kalau dari tim kuasa hukum mungkin ini adalah sebagai bentuk bahwa Peggy itu harus meminta ganti rugi kan, seperti itu, karena memang dia sudah dirugikan dengan tindakan salah tangkapnya Polda Jabar. Polda Jabar itu tahu ini tindakan salah tangkap itu akan menimbulkan kerugian bagi klien kami. Namun kami pun tidak akan memaksa keluarga untuk tetap mengajukan ganti rugi. Kalau mereka misalnya setelah koordinasi dengan keluarga apa mau mengajukan atau tidak, kita tidak memaksa. Tapi kalau memang keluarga siap mengajukan ganti rugi, kita siap mendampingi. Di dalam kuasa hukum, tim kuasa hukum masih membicarakan itu, belum fix karena kita belum koordinasi dengan keluarga. Baik, ganti rugi secara material ini kan maksimal 100 juta rupiah. Lalu apa yang menjadi pertimbangan untuk imaterialnya dari tim kuasa hukum belum menentukan angkanya, Mbak? Ya, kalau imaterial kita belum, kan kalau imaterial itu bisa terbatas juga karena memang kerugian itu kan intimidasi, kemudian keluarga juga selama 49 hari tidak diberi nafkah oleh Peggy karena Peggy ada sebagai tulang punggung keluarga, dan kemudian ada pemukulan seperti itu, makanya kita belum tahu kalau untuk materialnya. Oke, baik, kita menuju ke Pak Gayus. Pak Gayus, kita kan tahu ya bahwa untuk tuntutan ganti rugi ini tidak termaktub di amar putusan hakim di sidang pra-peradilan beberapa waktu yang lalu. Ini status hukum mengenai permintaan ganti rugi ini bagaimana di mata hukum? Ya, Mbak Vita, kita walaupun membaca dengan jelas 9 butir putusan ini memang tidak mencantumkan secara spesifik. Tetapi undang-undang KUHP di pasal 95 itu saya pegangan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili. Nah, itu bunyi undang-undang. Jadi tetap itu jadi digunakan, kemudian diingatkan pada PP nomor 92 tahun 2015. Waktunya harus 30 hari setelah putusan disampaikan. Ganti ruginya itu maksimal 100 juta betul. Itu kalau menurut ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi dalam hal pra-peradilan atau dalam lingkup peradilan. Tetapi ada secara lex generalis, yaitu undang-undang hukum acara pidana, perdata itu di 1365 itu tegas disebutkan, bahkan sering sekali imaterial itu timbul di situ. Jadi ganti rugi dicantumkan juga mengenai ketentuan 1365 KUHP, di mana di situ bisa lebih dari itu. Pengalaman kami di pengadilan, katakan saja sebuah parpol yang karena kelalaian dari KPU diganti rugi diputus 500 juta lebih itu. Nah, ini artinya karena tidak saja terfokus kepada ganti rugi di pasal 95 dan PP nomor 92 tahun 2015, ada pasal lain yang mengatur, yaitu di KUHP 1365. Itu bisa lebih luas dari itu kalau bisa dibuktikan kerugian imaterial gitu. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, ketika tadi sudah dijelaskan secara undang-undang, lalu bagaimana dengan proses teknisnya? Apakah nanti polisi datang ke rumah Peggy bertemu dengan keluarga Peggy untuk menyerahkan 100 juta rupiah sebagai kerugian material atau seperti apa?
mekanismenya? Saya kira polisi sekarang kalau penyidik ya, penyidik pasti nanti akan nunggu ya. Karena begini, itu yang namanya ganti kerugian di dalam pra-peradilan itu adalah boleh diajukan oleh kuasa hukum kepada seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tidak ini, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang posisinya kan Peggy ini, apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menyidik Peggy, atau dia polisi penyidik sekarang masih akan menunggu bagaimana putusan PK yang diajukan oleh para terpidana yang lain itu ya. Seandainya kemudian ternyata PK-nya itu ditolak, kan berarti kan putusan yang dulu itu dinyatakan benar. Sehingga kemarin itu pernyataan bahwa Peggy itu menjadi DPO itu berarti masih benar. Kemarin itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah. Maka apabila nanti PK itu ditolak, maka estimate saya penyidik akan melanjutkan kasus penyidikannya kepada Peggy ini. Jadi tuntutan ganti rugi itu seandainya itu nanti Peggy disidik lagi, itu kan berarti bukan kasusnya tidak sah diajukan ke pengadilan, belum sampai itu kan gitu. Itu kira-kira yang akan yang dilakukan oleh penyidik menghadapi perkara ini. Kalau mengenai kasus ganti rugi dan sebagainya, seandainya nanti diputus oleh hakim yang berwenang, pasti polisi juga akan mentaati apa putusan yang ada itu. Cuman sampai sekarang ini polisi akan menunggu putusan yang berwenang, bukan hanya berandai-andai. Ini kan baru yang saja kuasa itu aja masih mikir-mikir apakah mengajukan ganti rugi apa tidak gitu. Jadi saya kira penyidik sekarang tidak akan memperhitungkan itu. Tapi untuk kasus ini saya berterima kasih karena ini merupakan warning pada polisi ya, penyidik ya, supaya lain kali itu kalau menyidik jangan sembarangan, dan kemudian kalau seandainya menghadapi pra-peradilan itu jangan enteng. Salah sekarang formil, besoknya dilengkapi untuk surat, tangkap lagi. Nah sekarang ini ada itu risiko digugat kerugian ini, itu harus dipertimbangkan sehingga ini menjadi suatu warning kepada penyidik selanjutnya supaya betul-betul berhati-hati dan harus perfect di dalam melakukan tugasnya sesuai dengan KUHP sehingga di dalam pra-peradilan dia tidak dikalahkan dan bahkan dituntut ganti rugi. Itu kira-kira gitulah yang saya amati selama ini. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan penyidikan setelahnya, tapi bagaimana peluang dari Peggy Setiawan nanti akan menuntut ganti rugi? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Kami kembali hadir setelah lagi untuk Anda. Baik, kita lanjutkan kembali kabar petang, kita ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Arianto ini bahwa ganti rugi ini masih menunggu dulu adanya sidang PK. Nah, sebetulnya kalau secara undang-undang atau secara hukum ini seperti apa? Apakah memang setelah 3 bulan langsung bisa diberikan ganti rugi kepada Peggy atau seperti apa? Yang saya dengarkan tadi Jenderal Arianto tidak mengatakan seperti itu. Beliau justru menempatkan putusan ini adalah yang terbaik, membuat tidak diulang-ulang seperti yang masa lalu. Yang masa lalu selalu ditimbulkan sprendik baru, itu yang saya pahami tadi beliau. Kalau saya salah mohon maaf. Tapi kira-kira ini harus diajukan lebih dulu karena sidang yang lain nanti yang baru lagi. Justru kelebihan atau pendidikan dari putusan ini sangat menonjol, mengatakan di butir 5 tidak sah segala putusan dan penetapan yang dilakukan oleh lebih lanjut oleh termohon, yaitu kepolisian, yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon dan pemohon. Artinya bahwa pemenang pra-peradilan ini tidak bisa ditersangkakan lagi. Persoalan PK nanti orang-orang yang terkait dengan PK itu pandangan saya. Nah tapi apakah ada jangka waktu tertentu untuk seseorang pasca dikabulkan gugatan pra-peradilannya ini untuk mengajukan ganti rugi, Prof? Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2015 jelas 3 bulan setelah putusan diputuskan. Maksimal 3 bulan pasca putusan pra-peradilan ya? Ya, segera didaftarkan atau diajukan. Baik, kita ke Prof. Peradilan, tapi ya, kenapa? Baik, kita ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, ini 3 bulan setelah putusan pra-peradilan, ganti rugi ini harus dibayarkan, ganti ruginya secara material. Tanggapannya seperti apa, Pak Arianto? Bukan gitu. Tadi kalau nggak salah Prof. Gayus itu mengatakan menggugat ganti kerugian itu bisa dilakukan paling lambat 3 bulan setelah putusan itu. Jadi setelah putusan pra-peradilan kemarin itu menang, barulah ini yang pihak yang bersangkutan itu menuntut ganti kerugian. Sorry ya kalau saya pemahaman saya keliru ya. Itu paling lambat 3 bulan. Jadi masih ada kesempatan 3 bulan untuk mengajukan
ganti kerugian itu yang makanya saya tidak mengatakan setelah 3 bulan baru boleh, enggak. Saya tidak paham mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya mengenai memproses ganti kerugian itu dan bagaimana hakim itu memutus bagaimana. Saya tidak punya pandangan itu ya. Karena selama dalam saya penyidikan itu nggak pernah saya menghadapi hasil pra-peradilan yang seperti ini nih. Makanya saya justru ngambil hikmahnya saja ya, bahwa ini suatu pelajaran baik bagi polisi. Tetapi untuk pelaksanaan apakah polisi akan membayar itu, saya tidak bisa menentukan. Tapi saya memprediksi bahwa polisi pasti akan melihat nanti apakah kasus ini nanti si Peggy ini akan dilanjutkan ke pengadilan apa tidak. Itu sangat tergantung dengan perkara PK itu, karena Peggy itu dulu kan ditangkap dengan kaitannya dengan 3 DPO yang putusan 2016 itu yang sekarang masih diperdebatkan. Oleh karena itulah nanti kalau seandainya PK itu ditolak, berarti putusan yang dulu sah. Berarti penyidik masih punya peluang bahwa Peggy itu memang bagian daripada tersangka yang harus dicari. Dia pasti akan nyari bukti-bukti yang lain kemudian untuk menetapkan lagi Peggy sebagai tersangka. Kecuali kalau seandainya PK itu diterima sehingga kasus yang dulu itu dibatalkan, maka berarti 3 DPO itu pun masih batal. Si Peggy yang dicari selama ini juga batal. Sehingga penyidik tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melanjutkan penyidikan Peggy ini, tetapi mencari melakukan penyidikan ulang seluruhnya. Pak Arianto berarti melihat Peggy Setiawan ini masih bisa berpotensi menjadi tersangka lagi? Potensi ya? Bisa ya, bisa nggak? Ya berpotensi, tergantung dari itu tadi saya katakan kalau PK-nya ditolak. Berarti kan yang dipakai acuan kan putusan 2016. Itu tidak dianulir dengan pernyataan-pernyataan di ini kesaksian yang bertebar banyak banget itu. Kalau ditolak ya PK-nya. Gitu. Tapi kalau diterima berarti kan menggugurkan putusan yang 2016 itu, menggugurkan juga DPO yang di dalamnya ada Peggy dan 3 yang itu. Ya, Pak Arianto, kita sampai situ dulu. Cara berpikirnya gitu. Itu potensinya ada ya. Pak Gayus, bagaimana ini potensi jadi tersangka masih bisa lagi untuk Peggy Setiawan? Ya pandangan saya tentu tidak bisa lagi karena itu adalah objek yang lain ya, yaitu orang-orang yang ada pada PK itu. Dan PK pada prinsipnya kan tidak menambah berat hukuman pada prinsipnya. PK itu justru akan meringankan. Ini hak dari masyarakat. Tetapi kalau tadi yang belum terjawab adalah bagaimana proses mengajukan ganti rugi itu ke pengadilan setempat. Nanti hakimnya juga ditunjuk hakim pra-peradilan diantaranya. Hakim yang mutus ini juga sebagai hakim pada proses ganti rugi di pengadilan setempat, pengadilan negeri setempat. Baik, kita ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, jadi kapan akan mengajukan ganti rugi untuk proses imaterialnya? Kita masih punya waktu, masih punya celah. Tadi Pak Gayus bilang kan 3 bulan setelah pra-peradilan. Mudah-mudahan secepatnya kita akan mengajukan ganti rugi, dan ini pun tadi seperti Pak Arianto bilang tidak ada keterkaitannya Peggy dengan putusan PK. Kita bisa mengajukan sebelum 3 bulan terhitung dari putusan pra-peradilan. Jadi ini adalah ROI personalnya. Di Peggy Setiawan itu tidak ada keterkaitan. Jadi udah selesai bahwa Peggy itu sudah tidak ada hubungannya dengan peristiwa hukum yang terjadi pada Pina dan Eki seperti itu. Jadi mungkin kita fokusnya kepada ganti rugi. Kalau memang Polda Jabar memiliki itikat baik, seharusnya ya datang minta maaf dan memberikan kompensasi ganti rugi tersebut kepada Peggy Setiawan. Memang sudah ada aturannya di dalam undang-undang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yanti, kemudian Prof Gayus dan juga Pak Arianto atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Karo Petang. Sehat selalu.